Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini, Senin tanggal 19 Desember 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di bulan Desember, bulan di penghujung tahun 2022. Bagaimanakah kabar trading Anda? Apakah Bapak Ibu sudah menemukan sistem atau tools yang bisa menunjang trading Bapak Ibu mencapai profit konsisten di bisnis saham? Jika belum, maka indikator saham lokal Gaptek bisa menjadi salah satu tools untuk menunjang trading Bapak Ibu di saham lokal supaya bisa mencapai profit konsisten. Karena indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya ada fasilitas panah naik dan panah turun sebagai salah satu indikator entry point dan exit point. Kemudian, kedua, ada fasilitas area support resisten. Ketiga, ada fasilitas area persimpangan atau harga murah. Dan yang keempat, indikator saham lokal Gaptek kini dilengkapi dengan screener saham sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi sulit-sulit mencari satu persatu emiten yang uptrend, karena dengan screener saham Bapak Ibu bisa dengan lebih mudah dan lebih cepat menemukan saham-saham yang berpotensi naik dan menghindari saham-saham yang berpotensi turun dalam waktu 1 menit. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, dapat mengunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami memberikan beberapa emiten saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Selain itu, Bapak Ibu juga boleh menanyakan emitennya untuk dibahas. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham, dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bapak Ibu, sebelumnya kami informasikan bahwa video ini kami buat di akhir penutupan market sesi 1, sehingga kami mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan di dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite. Hari ini di akhir sesi 1, IHSG melemah 0,4% di level 6.786,99. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, IHSG trennya masih downtrend ya Bapak Ibu. Dan nampak sekali bahwa seminggu terakhir IHSG masih mengalami konsolidasi di atas area support bawah. Nah, apabila IHSG mampu menguat dan bertahan di atas area 6840, maka IHSG berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 6.900-an Bapak Ibu. Dan jika level 7.040 di sini mampu ditembus oleh IHSG, maka IHSG confirm uptrend kembali dan berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke area 7.100 hingga ke 7.200. Akan tetapi, jika IHSG bertahan di bawah area 6.780-an, maka IHSG ada potensi untuk turun menuju ke area support bawah di 6.645 Bapak Ibu. Dan jika area support bawah di 6645 ini ditembus oleh IHSG, maka IHSG berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke 6.500. Nah, kita berdoa bersama semoga kedepannya IHSG bisa semakin menguat dan bisa kembali tembus di atas 7.000 ya Bapak Ibu. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG masih downtrend. Next kita ke MDKA. MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk hari ini di akhir sesi 1, MDKA melemah 0,5% dibandingkan penutupan kemarin di level Rp4.280 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, MDKA trennya masih uptrend, sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah entry pada emiten MDKA tidak perlu takut karena trennya masih uptrend. Dapat kita lihat untuk direction area persimpangan juga masih menukik ke atas. Ini memberikan sinyal yang cukup baik untuk MDKA Bapak Ibu.
Nah, selama MDKA mampu bertahan di atas area 4.240, maka MDKA berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke area 4.450-an. Bagi Bapak Ibu yang belum ada entrian apapun pada MDKA dan ingin entry pada MDKA, maka Bapak Ibu bisa melakukan pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 4.180 sampai dengan 4.110 Bapak Ibu. Dan jika MDKA closing di bawah area 4.110, kami sarankan untuk cut supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Karena jika area 4.110 ditembus, maka MDKA berpotensi untuk turun menuju ke 3.920-an. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MDKA ini bandara lokal, finansial perusahaan di tahun 2022 juga cukup baik, volume bid dan offer-nya juga besar, asing masih akumulasi pada MDKA, dan lokal juga seminggu terakhir masih akumulasi pada MDKA. Adapun average transaksi terbanyak tadi saya cek masih berada di area 4.320-an sampai dengan 4.330. Nah, kurang lebih berada di atas sini Bapak Ibu. Sehingga MDKA bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren MDKA hari ini. MDKA sudah clear. Next kita ke PTBA. PTBA atau Bukit Asam Tbk hari ini di akhir sesi 1, PTBA ditutup di level Rp3.800 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, PTBA saat ini sudah confirm uptrend Bapak Ibu. Karena minggu lalu pada tanggal 16 Desember, PTBA sudah mampu closing di atas area persimpangan di atas harga 3.780. Nah, apabila PTBA sudah confirm uptrend, maka kita sudah boleh entry Bapak Ibu. Yang penting kita ada cut loss di saat market tidak sesuai dengan yang kita harapkan sehingga kerugian kita terukur. Bagi Bapak Ibu yang mau entry, maka bisa entry pada PTBA di harga saat ini di 3.800 atau bisa pesan beli di area persimpangan atau harga murahnya di 3.760 hingga 3.700. Adapun target terdekat untuk PTBA yaitu di area resistennya di 3.850. Jika area resisten di 3.850 ini mampu ditembus oleh PTBA, maka PTBA berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 4.010 Bapak Ibu. Dan jika area 4.010 ini mampu ditembus, maka PTBA berpotensi lanjut naik menuju ke 4.170. Akan tetapi, jika PTBA closing di bawah harga 3.700, kami sarankan untuk cut loss karena PTBA confirm downtrend dan berpotensi turun menuju ke area 3.500-an. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, PTBA ini bandara lokal, volume bid dan offer-nya juga besar, finansial perusahaan di tahun 2022 juga cukup baik. Lalu untuk average transaksi terbanyak dalam 3 bulan terakhir, tadi saya cek berada di harga 3.800-an. Tepat di harga penutupan di sesi 1 hari ini Bapak Ibu. Sehingga PTBA bisa juga menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator atau GPS, tentu Bapak Ibu bisa melihat dengan lebih mudah dan lebih jelas emiten apa saja yang sudah confirm uptrend, yang sedang berada di harga murah, dan sudah confirm downtrend, sehingga Bapak Ibu tidak akan terjebak lagi membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi dan tidak akan terjebak lagi membeli saham-saham yang sedang turun. Demikianlah tren PTBA hari ini. PTBA confirm uptrend. Next kita ke UNVR. UNVR atau Unilever Indonesia Tbk hari ini di akhir sesi 1, UNVR melemah 2,1% di harga Rp4.770 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu, sebelumnya UNVR mengalami konsolidasi di atas area support bawah. Lalu muncul kode berupa panah naik, di mana panah naik ini merupakan salah satu kode up untuk entry point. Dapat kita lihat setelah munculnya panah naik, UNVR pelan-pelan mulai menguat Bapak Ibu. Bahkan kemarin UNVR sudah mampu closing di atas area persimpangan di atas harga 4.800. Artinya UNVR hari ini sudah confirm uptrend. Namun karena UNVR melemah tidak masalah. Dapat kita lihat UNVR masih berada di dalam area persimpangan atau area harga murah indikator saham lokal Gaptek. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada UNVR, boleh entry di harga saat ini di 4770. Adapun area harga murah untuk UNVR yaitu di 4.800 sampai dengan 4.700.
Adapun target terdekat untuk UNVR yaitu di 4.850. Jika UNVR kemudian nantinya mampu menguat dan break di atas harga 4850, maka UNVR berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 5100. Akan tetapi kami sarankan untuk cut loss apabila UNVR semakin melemah dan closing di bawah harga 4.700, karena jika UNVR closing di bawah 4.700 di sini, UNVR confirm turun dan berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke 4.500. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu, untuk garis-garis indikator saham lokal Gaptek nampak masih menukik ke atas, lalu pada bagian bawah juga masih berwarna hijau, di mana hal ini memberikan sinyal yang cukup baik untuk UNVR. Nah, jika indikator menginfokan kepada kita bahwa suatu emiten berada di harga murah, kita harus pede Bapak Ibu, kita tinggal entry dan percaya saja. Yang penting kita ada cut loss di saat market tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga kerugian kita terukur. Namun apabila marketnya sesuai dengan yang kita harapkan, tentu kita mendapatkan harga di ujung atau harga yang murah. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, UNVR ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar, finansial perusahaan di tahun 2022 juga cukup baik, asing seminggu terakhir mulai akumulasi pada UNVR, bandar lokal pun juga seminggu terakhir mulai akumulasi pada UNVR, dan untuk average transaksi terbanyak pada UNVR tadi saya cek berada di area 4820. 4820 kurang lebih berada di atas sini Bapak Ibu. Demikianlah tren UNVR hari ini. UNVR berada di persimpangan atau harga murah. Next kita ke LPPF. LPPF atau Matahari Department Store Tbk hari ini di akhir sesi 1 LPPF menguat 1% di harga Rp4.950 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, LPPF trennya hari ini masih uptrend. Dapat kita lihat meskipun LPPF mengalami koreksi turun menuju ke area persimpangan atau harga murah, namun selama LPPF tetap mampu bertahan di atas harga 4.820, maka LPPF masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan kembali menuju ke target terdekatnya di 5.100-an Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada LPPF, adapun harga murah LPPF saat ini berdasarkan indikator saham lokal Gaptek yaitu di 4.900 sampai dengan 4.820. Jika LPPF semakin menguat dan closing di atas area 5.000 di sini, maka LPPF berpotensi kuat melanjutkan kenaikan menuju ke area 5.100 hingga 5.300. Namun, kami sarankan untuk cut loss apabila LPPF melemah dan closing di bawah area 4820. Karena jika LPPF closing di bawah harga 4820 di sini, maka LPPF confirm downtrend dan berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke area 4660 sampai dengan 4570. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, LPPF ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga lumayan, finansial perusahaan di tahun 2022 cukup baik, asing seminggu terakhir memang masih jualan pada LPPF, namun diakumulasi oleh lokal Bapak Ibu. Dan untuk average transaksi terbanyak, tadi saya cek berada di area 4.680-an, nah kurang lebih berada di bawah sini. Demikianlah tren LPPF hari ini. LPPF dekat dengan persimpangan atau harga murah. Next kita ke MLIA. MLIA atau Mulia Industrindo Tbk hari ini di akhir sesi 1 MLIA menguat 1,8% di harga Rp555 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, MLIA saat ini berada di area persimpangan atau harga murah. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau entry pada MLIA, jika ingin lebih yakin, maka bisa wait and see dulu hingga MLIA closing di atas area resisten kuat di sini, di atas harga 560. Jika MLIA closing di atas harga 560, maka MLIA dinyatakan confirm uptrend dan berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 610. Jika harga 610 mampu ditembus oleh MLIA, maka MLIA berpotensi melanjutkan kenaikan kembali menuju ke 670. Nah, kami sarankan cut loss apabila setelah confirm uptrend, kemudian MLIA koreksi turun dan break area support bawah di sini Bapak Ibu di bawah harga 535.
Jika MLIA closing di bawah harga 535, maka MLIA berpotensi turun menuju ke area 495. Dapat kita lihat bersama, hari ini muncul panah naik, panah hijau, dan panah biru, di mana panah naik ini merupakan salah satu indikator entry point. Semoga di sesi kedua nanti MLIA bisa semakin menguat dan bisa closing di atas harga 560 sehingga kita bisa lebih yakin untuk entry pada MLIA. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MLIA ini bandar yang lokal, volume bid dan offernya juga besar, finansial perusahaan di tahun 2022 juga cukup baik. Lokal seminggu terakhir mulai akumulasi pada MLIA, dan untuk average transaksi terbanyak tadi saya cek berada di harga 538. Nah, kurang lebih berada di harga di bawah sini Bapak Ibu. Nah, MLIA ini juga bisa menjadi salah satu kandidat emiten yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Dengan bantuan indikator saham lokal Gaptek, Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi mau beli atau jual karena ini loh sudah ada GPS yang membantu menuntun trading Bapak Ibu, menunjukkan tren market saat ini uptrend atau downtrend. Dibantu dengan panah sebagai entry point dan exit point, dan tentunya ada area persimpangan sehingga kita bisa membeli di harga yang murah Bapak Ibu. Ditambah dengan fasilitas screener saham sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah dan lebih cepat menemukan saham-saham yang berpotensi naik dan menghindari saham-saham yang berpotensi turun dalam waktu 1 menit. Demikianlah tren MLIA hari ini. MLIA sudah clear. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga review yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu tradingnya. Jangan lupa menjaga kesehatan, buka hatinya, lihat peluangnya, dan rasakan profit konsistennya. Sampai jumpa di video minggu depan. Salam Gaptek Profit!